kriteria lah, kan semua ada kriteria ya. Kapasitas, kapabilitas, ya, loyalitas, integritas itu bagian dari semua itulah ya. Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memunculkan sebuah agregat, dan dari agregat itu seseorang akan dipilih begitu. Jadi bukan karena macam-macam ya, jangan diartikan macam-macam, tapi seorang pimpinan puncak itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Gitu. Kalau dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa, maka mereka juga harus mempunyai kemampuan yang luar biasa. Itu berkaitan dengan capability seseorang. Itu kapasitas dia dalam mengadopsi berbagai persoalan, dia sudah terbukti. Berikutnya lagi loyalty. Ya, seorang pemimpin harus punya loyalty kepada negara. Itu pasti, ya, nggak bisa tawar itu. Integritas, satunya kata dan perbuatan, itu juga salah satu yang selalu dilihat. Tanggung jawab dan seterusnya. Itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di dalam sebuah organisasi itu. Jadi pertimbangannya seperti itu, ya, bukan yang lain-lain. Satu hal yang juga menjadi pertimbangan kalau kita menempatkan, saya mantan Panglima TNI, memikirkan bagaimana memikirkan antara mempertimbangkan satu senioritas, yang kedua mempertimbangkan yang tadi. Itu. Jadi pasti Presiden sudah memikirkan ya, untuk kepentingan yang lebih besar, maka ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu. Jadi ini kan pilihan-pilihan ya. Pilihan pertama pendekatannya senioritas, pilihan yang kedua pendekatannya yang tadi beberapa persyaratan tadi. Itu bisa pendekatan senioritas apabila apa yang menjadi pemikiran Pak Presiden tadi dari berbagai indikator itu terpenuhi. Pertanyaannya, apakah mereka tidak terpenuhi? Dalam konteks ini tidak bisa dijelaskan secara matematik ya, itu karena penilaian itu bisa bersifat jarak dekat, penilaian bisa jarak jauh, penilaian bisa dilakukan dalam keseharian dari pengalaman-pengalaman empirik yang terjadi selama ini. Jadi penilaian itu sekali lagi bersifat holistik. Ya, holistik memperhatikan berbagai hal, baik dari sisi persyaratan-persyaratan yang tadi, dari sisi psikologinya, dari sisi yang lain-lain. Ya, saya pikir itu sudah pernah saya jelaskan. Kami-kami ini yang ada di kabinet ya, sangat tahu persis ya, ruang lingkup pekerjaan kami seperti apa, berkomunikasi dengan siapa, dan seterusnya. Apabila yang jelas kita tidak, dalam konteks COVID ini tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar ya. Itu karena kita semua juga membatasi itu. Sehingga kalau terjadi di menteri ya, cukup beberapa orang yang tahu, setelah itu ada langkah-langkah ya, langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan agar apa? Agar semua hal yang berkaitan dengan tracing itu bisa berjalan. Itu berbeda kalau konteksnya ada seseorang yang karena berada di tengah-tengah masa yang sangat luas dan sulit dikontrol, maka ini harus dipahami, harus diketahui dengan baik. Itu. Jadi saya pikir ini sudah saya jelaskan bahwa kami para menteri ini memiliki tugas yang relatif mudah, sangat mudah dikenali dengan baik. Kita punya instrumen kesehatan
yang bisa setiap saat diberitahu untuk melakukan tracing dan seterusnya, dan mudah dikontrol itu ya. Jadi dalam konteks ini saya pikir case-nya yang kita lihat, ya, case-nya yang kita lihat. Case-case yang selama ini berjalan seperti PSBB kan itu menggunakan pertimbangan 2 minggu. Setelah itu baru dievaluasi kembali selama 2 minggu, diikuti dengan bagus, dengan baik ya, dimonitor dan evaluasi. Setelah itu akan ada kebijakan baru lagi. Nah, itu bukan berarti 2 minggu itu selesai. Ya, itu poinnya bukan di situ. Tapi selama 2 minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan gitu. Nah, nanti kalau dalam 2 minggu itu ternyata tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi, disiplinnya semakin hari semakin menurun, dan seterusnya, maka pasti ada langkah-langkah berikutnya yang ya sifatnya sama ya, bagaimana pembatasan itu sih, gitu ya. Ya, saya pikir kita pakemnya dulu ya, dasarnya dulu, pertimbangan dulu menentukan vaksin. Yang pertama adalah aman, yang kedua halal, ya, yang ketiga tingkat efektivitas. Itu menjadi patokan utama ya. Setelah itu dulu pernah saya katakan, setelah itu mungkin berbicara tentang pertimbangan harga dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah aman dulu. Yang kedua halal, yang ketiga efektivitas. Nah, 3 hal itu pasti BP POM dengan case ini sudah bekerja ya. Sudah bekerja dan mengevaluasi case di negara-negara yang lain, karena ini kan baru satu negara. Dan sudah dinyatakan oleh negara tersebut bahwa ini divaksinkan kepada orang manula. Tapi kan perlu dilihat negara lain lagi yang menggunakan Pfizer, tingkat risikonya seperti apa. Nah, ini BP POM pasti akan mengevaluasi terus, Menteri Kesehatan juga akan mengevaluasi, sehingga penentuan Pfizer ke depan iya atau tidak pasti dari hasil-hasil itu semua, hasil monitor dan evaluasi dari berbagai negara yang menggunakan Pfizer sebagai vaksin yang menjadi prioritas mungkin bagi negara yang bersangkutan. Itu jadi belum bisa dikatakan sekarang, tapi yang pasti bahwa pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan dan BP POM akan mengevaluasi itu. Ya, itu pertimbangannya jumlah ya, karena pemerintah dari awal sudah menentukan prioritas ya, dan ada kejadian baru yang juga memerlukan penanganan yang lebih cepat. Nah, ini nanti pasti akan dilihat ya, jumlah yang ada dikaitkan dengan prioritas tadi seperti apa. Saya pikir kalau memang ada kelebihannya ya, itu mesti menjadi perhatian yang sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh, karena itu juga rawan. Karena saya sendiri waktu kemarin pernah menangani musibah ya, air bah begitu, air longsor, tanah longsor. Itu memang risikonya kalau banjir, tanah longsor itu ada persoalan kolera, ada persoalan ISPA, ada hal-hal yang lain. Itu juga membawa risiko. Untuk itu memang ada perlakuan-perlakuan yang perlu dipikirkan. Bagaimana jangan sampai teman-teman kita yang sudah menderita ini menghadapi COVID lagi. Nah, itu, tapi persoalannya tadi itu ya, pemerintah pasti akan menghitung ulang antara jumlah yang saat ini ada dikaitkan dengan prioritas penanganan. Ya, memang ada isu ya, Presiden melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ya. Karena di situ seolah-olah Presiden tidak mengawasi dan mengevaluasi tindakan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana. Begini teman-teman sekalian ya, dengan pemahaman yang cukup
oleh pemerintah terhadap kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkar ya, di lingkar Pasifik itu ring fire, maka pemerintah sudah mengantisipasi dengan dan juga memitigasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah pemerintah sudah membentuk Perpres nomor 87 tahun 2020 pada 11 September 2020 kemarin diundangkan tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 sampai dengan 2044. Sudah dipikirkan dengan baik ya. Terdiri dari 5 tahapan jangka waktu per 5 tahunan ya. Yang di dalamnya terkandung yang pertama adalah pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Yang kedua pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Yang ketiga analisis kemungkinan dampak bencana. Keempat pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Yang kelima penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yang keenam alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Dari ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif ya. Itu. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya ya, perangkat instrumennya berupa soft instrumen maupun ketersiapan dari infrastrukturnya, suprastrukturnya. Karena ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada SAR dan seterusnya. Itu semuanya diperkuat sampai dengan ke daerah. Berikutnya instrumen SOP-nya juga tidak saja dibuat tetapi dilatihkan dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya sudah sebuah langkah-langkah yang komprehensif ya, yang dipikirkan oleh negara bagaimana kita berada di lingkungan Ring of Fire ini. Saya pikir itu ya, pemerintah sudah menyiapkan dengan baik ya. Ya, saya pikir zamannya Pak Jokowi itu mungkin kita lihatlah tidak mengeluarkan izin-izin baru, gitu. Jadi mungkin perlu kita lihat ya, lebih dalam bahwa seberapa banyak sih izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau. Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil ya, saya nggak tahu persis ya, saya akan cari ya. Tapi intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin, itu poinnya di situ. Nah, seberapa atau ada atau tidak akan kita dalami. Ya. Jadi tidak ada obral, enggak gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, ada Perpres nomor 7 yang saat ini juga sedang rame ya. Perpres nomor 7 2021 tentang Rencana Aksi Nasional ya, Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Mungkin ada berbagai pihak yang curiga ya, curiga macam-macam gitu. Begini loh, kita mesti rasional lah ya. Untuk itu kita harus menggunakan rasio kecukupan antara jumlah penduduk dengan jumlah polisi. Jumlah polisi kita itu sekitar 470.000. Jumlah penduduk kita sekitar anggaplah 270 juta. Jadi kalau dihitung satu polisi itu kurang lebih harus mengelola 500 kurang lebih lah 500 masyarakat. Padahal di Jepang itu hanya 1:50 begitu. Nah, yang kedua, pertimbangan yang kedua, kita ini bangsa ini setelah reformasi, saya harus berani mengatakan bahwa begitu kita bicara kewaspadaan, takut. Wah, dicap nggak reformis, dicap orde baru dan seterusnya. Padahal kewaspadaan itu menjadi sangat penting ya, sangat penting. Kalau kita tidak waspada, maka kita menjadi bangsa yang teledor, lalai.
kita ada di sekitar kita ada ancaman, kita karena tidak waspada, ya terang-terang saja. Berikutnya persoalan Kamtipmas itu tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian, oleh negara, oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Maka perlu pelibatan seluruh masyarakat Indonesia. Sifatnya adalah pemberdayaan. Ya, itu saya pikir bagian dari demokrasi ya. Bagaimana mengelola masyarakat itu untuk terlibat di dalam mengelola, ya, di dalam mengelola situasi. Pertimbangan-pertimbangan itulah saya pikir ya. Ditambah lagi bahwa apa itu Perpres nomor 7 ini endorsement-nya justru dari CSO ya. Kurang lebih ada 50 CSO yang mengendorse mulai dari 2017 agar Perpres ini bisa dilahirkan. Berikutnya ada 18 ya kementerian, lembaga, perguruan tinggi. Ya, pihak-pihak yang juga terlibat di dalamnya, di dalam mengendorse Perpres ini. Itu jadi ini sebenarnya keberhasilan Perpres ini menjadi keberhasilan dari CSO, ya. Keberhasilan dari CSO. Di antaranya Wakit Foundation mengatakan sangat clear ya, bahwa ini sebuah perjuangan yang panjang yang sangat mengapresiasi atas lahirnya Perpres ini. Itu jadi saya mohon masyarakat memahami dengan baik ya, bahwa dalam situasi yang seperti saat ini, maka keterlibatan seluruh masyarakat dalam konteks perpolisian masyarakat ini, mari kita sambut bersama ya. Dan ini salah satu tugas negara, tugas konstitusional, karena negara melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman. Dan wujudnya adalah bagaimana mengelola itu melalui Perpres nomor 7 dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang ada, di antaranya masyarakat.